Sebelum tonton part ketiga ini dari kisahku, mohon tonton di part 1 dan 2-nya agar teman-teman tidak gagal paham. Akhirnya, setelah 1 bulan lamanya aku ingin bertemu dengan Dr. Mirna untuk membahas tentang bagaimana caranya agar hubungan kami tidak ditahu oleh istriku dan suaminya, agar kami tetap bisa berhubungan dengannya. Terjawab sudah. Kami waktu itu janjian untuk ketemu di room 616 di sebuah hotel berbintang yang ada di Mataram. Singkat cerita, pertemuan kami yang sudah lama kami tunggu itu akhirnya terwujud, dan tanpa panjang lebar pertemuan itu semakin romantis dan aku semakin jos dari baru sudah ternda yang sudah lama aku nanti. Perasaanku terasa semakin dalam, sehingga setiap hari kami terasa ingin selalu bersama. Namun karena hubungan kami terhalang oleh suaminya dan istriku itu, membuat kami memutuskan untuk menjalaninya diam-diam. Memang terasa indah dan membuat hayalanku semakin tinggi. Namun perasaan tegang juga mewarnai perjalanan cinta aku antara si dokter cantik itu dan aku. Akhirnya setelah beberapa jam dari kamar 616 itu, kami pulang dengan kendaraan masing-masing. Sesampaiku di rumah, istriku menanyai aku, "Abang sudah kemana?" Aku menjawab, "Ada urusan bisnis dan teman lama aku." Maka istriku pun percaya kepadaku. Keesokan harinya, istriku pergi ke tempat kerjanya bersama dokter cantik itu. Di sana mereka bertemu seperti biasanya, layaknya hari-hari sebelumnya. Si dokter cantik itu pun semakin peduli kepada istriku. Ia memberikan ruang gerak yang lebih kepada istriku dibandingkan bidan-bidan yang lain, dengan harapan agar tidak muncul rasa curiga jika nantinya aku dipanggil si dokter cantik itu. Akhirnya, sepulang istriku dari tempat kerjanya, ia pun menceritakan akan kebaikan si dokter cantik itu kepadaku. Maka aku memberikan saran kepada istriku, jika orang sudah baik sama kita, kita juga harus balas budinya, ujarku sambil terbayang akan hal-hal yang pernah kami lalui dengan dokter cantik itu. Hingga 1 minggu kemudian, si dokter cantik itu memanggil aku untuk menemuinya di room 616 lagi. Maka dengan penuh semangat, aku pun segera menemuinya. Di sana, lagi-lagi kami mantap-mantap dengan
ke yang lebih romantis lagi. 3 jam kemudian akhirnya kami pulang. Sebelum kami keluar dari lobi hotel, ada hal yang membuat si dokter cantik super kaget. Tiba-tiba ia disapa dengan seorang pegawai hotel itu, yang ternyata itu adalah keluarga dari suaminya. Untung pada saat itu kami jalan agak berjauhan dan tidak ketemu dengannya pas keluar dari kamar 616 itu. Maka di tengah perjalanan pulang, si dokter cantik itu curhat panjang lebar kepadaku tentang ditemukannya oleh keluarga suaminya. Maka aku berikan saran, nanti jika suaminya tahu tentang keberadaannya di hotel, bilang aja ada acara sama teman-teman dokter. Maka ia menjawabku, "Kamu cerdas." "View," ujarnya kepadaku. Betul. Sesampai di rumahnya, suaminya langsung bertanya, "Kamu sudah ngapain di hotel?" Maka dengan tenang ia menjawab, "Biasa, ada acara sama teman-teman dokter." Dengan wajah kurang percaya suaminya sambil berkata, Gitu ya?" Dalam hati si suami sudah mulai sedikit curiga, karena biasanya jika ada acara si dokter cantik itu selalu memberitahukan sang suami. Namun kali ini tidak. Itulah yang kemudian membuat suaminya akhirnya jadi curiga. Sejak itulah kami mulai jaga jarak dan jarang untuk bertemu. Karena kami takut ditahu suaminya. 3 minggu kemudian, via telepon ia menelpon aku dan memutuskan untuk bertemu di tempat lain. Kala itu ia mengajak aku bertemu di sebuah bungalow di Lombok Timur. Maka dengan semangatku yang menggebu-gebu pun, aku dengan cepat menuju bungalow di Lautim, tempat ia menungguku. Beberapa jam kemudian, akhirnya kami bertemu dan bercerita lumayan panjang lebar tentang suaminya yang sempat menanyainya tentang dirinya di hotel itu. Sambil kami duduk berhadapan dan ketawa lupa diri saat itu, kami pun menganggap semuanya biasa aja. Hingga kami pesan makan siang, dan setelah itu kami mandi bergiliran di bungalow itu. Maka seperti biasanya, mantap lagi dengannya. Yes, namun kali itu benar-benar beda dari sebelumnya. Durasinya lebih lama dan kami lebih agresif karena pertemuan itu sudah lumayan lama tidak terjadi. Setelah jam 5 sore hari, akhirnya kami pulang lebih awal. Dan aku pulang belakang dengan kendaraan masing-masing. Sesampainya di rumah masing-masing, tibalah malam hari dan kami beraktivitas sebagaimana mestinya dengan pasangan masing-masing. Di sanalah sang suaminya si dokter cantik itu, ketika ia beraktivitas layaknya suami istri,
Di sanalah ia ditahu karena sang suami melihat bekas cupang merah dalam tubuhnya. Yang dimana itu adalah bekas aku sebelumnya. Maka besoknya si dokter cantik itu tiba-tiba menelpon aku lagi dan mengajak bertemu lagi-lagi di bungalow itu. Singkat cerita, aku pun menemuinya. Tapi ada hal yang berbeda dari dirinya. Begitu sesampaiku di bungalow itu, matanya terlihat bengkak dan wajahnya kurang ceria, yang akhirnya membuat aku bertanya, kenapa matanya bengkak? Sambil ia menangis. Aku ada masalah dengan suamiku. Aku ketahuan, ujarnya kepadaku. Lalu aku katakan, alah, bercanda ya. Kemudian dokter cantik menjawab. Ia mengajak aku masuk dan menunjukkan cupang merah di bagian dalam tubuhnya. Sambil ia berkata, bekas kita kemarin. Sambil kaget dan bengong, aku pun mulai ingat tentang kami kemarin dan berkata, astaga, bahaya. Dengan penuh perhatian sambil pasrah, aku pun menanyakannya, terus apa kata suamimu? Ya, ia marahi aku karena ia tiba-tiba menemukan cupang merah dalam tubuh aku yang seingat dia tidak pernah melakukannya. Kemudian aku bertanya, terus kamu jawab apa? Maka si dokter cantik menjawab, saya beralasan bekas gatal-gatal. Dan kala itu aku sengaja mematikan lampunya dan mempersingkat waktu bersama suamiku. Ya, pagi-pagi benar aku menemuimu untuk saya ceritakan. Maka di sanalah hampir kami ambil sebuah keputusan untuk menikah. Namun karena dirinya sudah berstatus dokter PNS yang sangat sulit untuk bercerai, membuatnya bingung. Maka dengan segala cara kami mencari obat penghilang bekas cupang merah itu agar segera hilang dari tubuhnya. Singkat cerita, ia membeli obatnya dan mengobatinya dan berpura-pura minta izin ke suaminya untuk beberapa hari ini ada urusan yang membuatnya tidak bisa pulang beberapa hari ini. Untung sang suami saat itu mengizinkannya. Singkat cerita, di akhir pertemuan, dengan berat hati saya mengatakan, terpaksa hubungan kita harus berakhir demi kebaikan kita dan menjaga nama baik kita. Ia pun dengan berat menjawab sambil meneteskan air mata. Baik, apa hendak dikata. Lalu tak lama kami pun pulang. Ia pulang dan memutuskan untuk menginap di rumah teman perempuannya agar cupang merah di tubuhnya hilang karena takut dilihat suaminya. Dan aku pun pulang ke rumahku. Sesampaiku di rumahku, baru aku mulai menyadari apa yang saya lakukan selama ini salah dan sangat merugikan rumah tangga kami. Semoga kisah ini cukup terjadi pada diriku dan tidak terjadi kepada teman-teman, karena sudah jelas-jelas apa yang kami lakukan keliru. Sekian dari kisah aku dan dokter cantik. Pesan saya, ingatlah, sepandai-pandai kita baunya pasti akan tetap tercium jua, sebagaimana di dalam kisah ini. Terima kasih telah tonton video ini.
Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.